Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun kita berada, mudah-mudahan sehat selalu ya. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Hari ini musim hujan, musim dingin. Mudah-mudahan semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan, mudah-mudahan tetap jadi amal jariah, amal yang sulit kelimpahan rahmat, kelimpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ada beberapa yang bisa ada beberapa alasan yang bisa dan layak untuk menceraikan istri kita, menceraikan istri-istri kita. Jadi jangan sebagai seorang suami jangan mudah menceraikan istri, atau jangan mudah bibir ini, lisan ini berucap kata-kata pulang kamu, saya antarkan ke orang tuamu, keluar dari rumah ini, saya capek menemanimu, ayo saya antarkan. Jangan mudah melakukan perkataan-perkataan seperti ini, karena kalau kita melakukan perkataan-perkataan seperti ini dianggap walaupun tidak ada niat dan tidak kita sengaja, dengan kondisi marah itu bisa saja jatuh talak, jatuh cerai. Makanya seorang suami itu ar-rijaluna qawwamun 'alan nisa. Seorang suami itu pemimpin bagi seorang perempuan. Makanya kenapa kok kuasa talak itu ada di pihak suami, karena suami itu biasanya lebih tenang ya, lebih bisa mengontrol emosi. Beda dengan seorang istri, seorang perempuan. Sangat sering perempuan itu tidak terkontrol emosionalnya, tidak terkontrol pola pikirnya, sering kadang-kadang tidak ada apa-apa, tahu-tahu marah ya. Suaminya berucap 2 kali, dijawab dengan istri sampai 10 kali. Dengan itu pun dengan berbagai omelan yang tidak jelas, atau kejadian-kejadian yang masa lampau diulangi lagi. Ya Allah ya. Jadi karena seorang suami yang punya kekuasaan talak, akhirnya ya jaranglah untuk melakukan talak, karena suami itu berpola pikir secara logis ya. Beda dengan perempuan yang sering berpola pikir itu pakai perasaan, pakai rasa. Kalau perasaan tidak lagi terkontrol, maka habislah semuanya, bertengkar semuanya. Bahkan seorang istri pun kadang bisa melayani suami dengan baik, dengan melayani biologisnya dengan baik, kalau perasaan atau jiwanya lagi tenang, lagi nyaman, lagi tidak ada gangguan. Tapi ketika ada masalah, tidak bisa kalau perempuan. Kalaupun bisa ya mungkin dengan cara terpaksa. Beda dengan orang laki-laki. Kalau laki-laki banyak masalah, diobati dengan seperti itu, maka langsung berkurang masalah. Beda ya. Itulah ujian, sahabat. Makanya seorang laki-laki jangan mudah menceraikan istrinya, mentalak istrinya dengan alasan hal-hal yang sepele ya. Memang dalam Islam, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, itu ada 8, sahabat. Ada 8 macam yang harus kita pelajari, ketahui, baru itu akan bisa menjatuhkan talak. Cuma sahabat, semua itu tergantung dari kondisi siapa kita, siapa dia ya, dan bagaimana kita. Jangan mudah menceraikan istrinya. Cuma yang paling fatal, sahabat, ini ada beberapa hal yang fatal yang harus kita ceraikan. Yang pertama adalah memang satu ya, tidak taat pada suami, tidak ikut pada suami, tidak taat pada suami. Jadi seringkali itu membangkang apa yang diperintahkan suami ya. Yang pertama ya, suaminya menyuruh sholat, menyuruh beribadah, istrinya tidak mau gitu loh. Istrinya tidak mau. Seorang suami itu, sahabat, wajib memberikan nasihat kepada istrinya, wajib memberikan petunjuk, wajib mengajak sholat. Kenapa? Karena kalau suaminya tidak sholat, istri tidak wajib memberitahu.
istri tidak wajib menuntunnya, memberikan nasihat, tidak wajib. Kenapa? Karena ketika suami tidak sholat itu ditanggung sendiri, tidak tanggung istri. Beda dengan istri, seorang istri yang tidak sholat itu ditanggung suami, ya, ditanggung suami. Apa dosanya? Ya memang kecuali sudah diberitahu, diberi petunjuk, diberi nasihat, memang tidak mau, ya itu Allah alam, sahabat, itu walau alam. Cuma kalau istri, seorang istri itu memang tidak sholat, maka dosanya akan ditanggung oleh suami. Makanya itulah hal-hal yang wajib kita ikuti dari seorang istri. Makanya istri itu wajib taat dan ikut apa yang diperintahkan suami. Sholat, ya lakukan sana. Ayo jemaah. Walaupun apa yang disampaikan di bibir saya tidak semudah ketika kita menjalaninya, tidak semudah ketika kita belajar mempraktikkan setiap hari. Tidak semudah itu, sahabat. Ya, yang pertama taat. Ya, taat dalam artian disuruh melakukan sholat tidak mau, disuruh melakukan ibadah bilang tidak mau, itu wajib cerai. Ya, tapi kalau cuma ayo buatkan kopi, tidak mau, ya itu kan hal sepele, sahabat. Ya perlu kita berpikir ulang lah. Jangan, lagian seorang suami itu jangan juga menjadi suami yang sok suci lah, sok benar atau sok paling benar. Istri itu juga manusia yang perlu kita harus evaluasi, harus kita beri petunjuk, harus kita nasihati, harus kita diajak berteman, berbagi, ya, semuanya. Tidak ada yang sempurna, sahabat. Itu ya yang pertama, taatlah kepada suami, ya itu perhatikan yang pertama. Yang kedua, sahabat, selingkuh, sahabat, ya. Jadi seorang istri itu kalau sudah selingkuh, ya selingkuh itu ya namanya selingkuh, ya bisa kadang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang sudah berani telepon-teleponan, main HP dan lain sebagainya, atau chatting. Ya ini, sahabat, tanda-tanda sudah. Artinya perempuan seperti itu memang layak untuk diceraikan. Kenapa? Satu, bahaya, sahabat. Kalau sampai, saya orang desa, sahabat, saya orang desa, kalau ketemu istri seperti itu ya carok dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan hal-hal yang fatal. Lagian kalau kita tidak diceraikan, buat apa istri seperti itu, ya. Apalagi istri itu sudah kalau tidak selingkuh sampai bisa berhubungan intim, tuh ya Allah, naudzubillah min dzalik, sahabat. Ya, jadi tidak usah repot, tidak usah ruwet. Jadi kalau sudah selingkuh, cinta atau senang pada orang lain, enggak, saya tidak bisa cerai misalnya. Kenapa? Saya kasihan demi anak-anak saya, bukan masalah anak saya, itu sudah masalah harga diri, sahabat. Kalau sudah seorang istri sudah tidak seorang istri sudah berani seperti itu hal yang fatal menurut saya. Sudah tidak ada ampunan lagi, sudah tidak termaafkan lagi, ya tidak, karena karena itu hal-hal yang hal dalam kategori kesadaran yang memang bisa terulang kembali, sahabat, di kemudian hari. Kenapa? Karena itu pembiasaan atau tradisi atau watak karakter yang jelek. Buang istri seperti itu, buang. Ya, maaf ya. Ya kalau cuma selingkuh lewat telepon, chattingan, mending, sahabat. Kalau cuma satu kali bolehlah dimaafkan. Tapi kalau sudah sampai tidur dengan orang lain, tidur dengan suami orang, nyewa hotel dan lain sebagainya, apalagi sampai ketemu dengan kasat mata, itu hal yang fatal, sahabat. Hal yang fatal. Perempuan seperti itu ya tidak, apalagi sampai carok dibela. Ngapain membela istri seperti itu, istri yang tidak tahu diri. Kalau suami, sahabat, seorang suami itu semuanya itu menanggung dosa-dosa istri. Makanya hati-hati, jangan sampai kita sebagai seorang suami itu mana yang haknya suami, mana yang haknya istri, dan mana yang dibela atau tidak. Itu menurut saya hal yang fatal, sahabat. Walaupun jumlahnya ada 8 menurut sabda Rasulullah itu yang harus kita ceraikan, tapi menurut saya 2 pokok penting itu memang wajib kita evaluasi istri kita. Tapi sahabat, semua itu manusia biasa. Istri itu manusia yang punya banyak kekurangan,
memang harus kita saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Tetap berjuang, berjuang terus berkarya, berkreasi, berinovatif, karena saya pun juga sama-sama berjuang bagaimana keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh cinta, penuh bahagia dan penuh pahala. Karena semua itu tidak ada yang mudah sahabat, memang semuanya penuh perjuangan yang istiqomah. Amin, mudah-mudahan sehat selalu teman-teman semua, kuat dan mampu sama-sama menjalani rumah tangga yang penuh penuh rintangan, penuh cobaan. Semangat ya, amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.